wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini, walaupun di tengah guyuran hujan yang cukup lebat, kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana gangguan atau kalau bisa kita katakan teror yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memberi julukan yang buruk. Mati lampu. Apa jelek? Alhamdulillah. Cek. Di mana mereka melakukan atau menjuluki Nabi SAW dengan julukan yang jelek, ini al-abtar, yang artinya terputus karena wafatnya putra laki-laki putra beliau. Demikian juga terkadang mereka meletakkan jeroan di masakan beliau atau meletakkan jeroan hewan di atas tubuh beliau ketika sholat. Dan telah kita paparkan pula bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah menyakiti beliau alaihi salatu wassalam. Mereka mati dalam keadaan yang mengenaskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena demikian besarnya tekanan yang didapati oleh kaum muslimin ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memperbolehkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah, pindah dari kota Makkah. Disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kata beliau, fa'amara al-muslimina an yuhajaru ila al-Habasyah. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk yuhajiru ilal Habasyah, berhijrah ke negeri Habasyah, firaran bididihim minal fitan, untuk menjaga agama mereka dari kerasnya penindasan kaum musyrikin. Kapan terjadinya itu? Fi Rajabin sana khams minan nubuwah hajara awal al-fauj minas sahabati ilal Habasyah. Maka pada bulan Rajab di tahun kelima kenabian, ya, tahun kelima kenabian, para sahabat pun berhijrah. Berhijrahlah awalul fauj, gelombang yang pertama dari para sahabat ke negeri Habasyah. Karena nanti ada dua gelombang, hadirnya dimuliakan Allah, ya, hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Di antara perintah atau di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang disyariatkannya berhijrah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, dan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dia akan mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan pula. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan berupa kebaikan pula. Lalu di mana isyarat untuk berhijrah? Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Ketika Anda tidak bisa berpegang teguh kepada agama, menjalankan syariat ya di suatu tempat, maka ardullah wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Jangan kemudian beralasan, oh saya tidak bisa melaksanakan ibadah, saya tidak bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Anda mampu pindah. Ya, ardullah wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Ya. Kemudian innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa hijrah itu memang butuh kesabaran. Bagaimana seseorang meninggalkan negeri yang sangat dia cintai,
meninggalkan kampung halamannya, bahkan meninggalkan keluarga-keluarga yang memiliki hubungan kedekatan dengannya. Tapi karena berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, karena ingin konsisten menjalankan syariat Allah, mereka harus tinggalkan itu semua. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas ya pahala orang-orang yang bersabar ini tanpa batas. Karena pengorbanan yang telah mereka lakukan. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Lau kharajtum ila ardil habasyah fa inna biha malikan aw malakan la yadhlimu 'indahu ahad." Ya. Apabila kenapa kalian tidak keluar ke negeri Habasyah? Karena di sana ada malikan la yadhlimu 'indahu ahad. Di mana di sana ada seorang raja yang tidak ada orang yang dizalimi ya di negerinya itu walaupun sedikit pun. Ya, enggak ada orang yang dizalimi. Artinya raja ini adalah raja yang adil. Wahia ardu sidq. Dan Habasyah ini adalah negeri kejujuran. Hatta yaj'alallahu lakum farjan mimma antum fihi. Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian jalan keluar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, barang siapa di antara mereka yang mampu, maka hendaknya mereka pergi ya berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Nah, di sini dijelaskan alasannya kenapa yang dipilih itu negeri Habasyah. Mungkin sebagian di antara kita bertanya, kenapa kok tidak berhijrah ke negeri-negeri Arab? Habasyah ini kan kalau kita lihat, ya, dia terletak di luar Jaziratul Arabiyah. Harus nyebrang laut, bahkan beda benua. Ya, Jazirah Arab itu termasuk Asia, sedangkan Habasyah itu termasuk benua Afrika. Jadi nyebrang benua. Kenapa kemudian harus jauh-jauh? Ya, hijrahnya. Kenapa tidak mencari negeri untuk berhijrah di Jaziratul Arabiyah? Jawabannya, barakallahu fikum, bahwa Jaziratul Arabiyah ini dikelilingi oleh bangsa Arab yang semuanya ya atau hampir semuanya adalah kaum musyrikin. Jadi setipe dengan orang-orang Quraisy. Jadi mereka tidak akan menghargai sama sekali konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah penyembah berhala. Oleh karena itu, nggak mungkin kemudian misalnya mereka meminta perlindungan kepada Ghatafan misalnya. Dalam keadaan Ghatafan juga penyembah berhala, atau meminta perlindungan kepada masyarakat di Madinah yang ketika itu bernama Yathrib. Kenapa? Karena ketika itu bangsa suku Aus dan Khazraj yang menjadi penghuni kota Madinah belum masuk Islam. Mereka adalah penyembah berhala, sama dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Ya, demikian juga Thaqif, kemudian di Hunain juga, ya, Bani Thaqif atau Hawazin di Hunain. Kabilah-kabilah besar bangsa Arab ketika itu semuanya berada dalam agama yang sama, yaitu kesyirikan. Walaupun mungkin berhala yang mereka agungkan ini berbeda-beda, tapi semuanya sama, semuanya menyembah berhala. Maka dicarilah negeri yang bisa memberikan suaka kepada mereka, yaitu negerinya orang-orang Nasrani. Ya, karena pada prinsipnya Nasrani ini juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga dengan malaikat Jibril yang mereka sebut sebagai Roh Kudus. Jadi kan kalau konsep Trinitas itu, ya, ada yang namanya Tuhan Allah. Tuhan Allah ini Allah. Cuma mereka nggak tafkhim, ya. Allah, kalau kita kan ditebalkan Allah. Mereka menyebutnya Allah. Makanya dulu ada teman saya Nasrani diperintahkan oleh guru untuk menjadi pembaca muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Wah, dia bingung ini. Nanti kalau dia bilang atas berkat rahmat Allah, ya nggak sesuai karena itu bacanya Allah. Tapi kalau saya baca Allah, nanti teman-teman Nasrani saya nanti mencela. Kamu kok bilangnya Allah? Kan Tuhan kita itu Allah, bukan Allah. Ya, tapi pada dasarnya mereka mengakui ya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karena itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Nasrani, yakni negeri Habasyah. Kemudian faktor yang kedua, kenapa Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk berhijrah ke sana? Habasyah ini bentuknya kerajaan, jadi ada kekuatan absolut di tangan seorang raja. Nah, ketika itu negeri Habasyah diperintah oleh seorang raja yang adil. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuzlam indahu ahad. Tidak ada seorang pun yang dizolimi di sisinya. Jadi beliau sangat menjaga prinsip keadilan. Dan ini kita bisa lihat nanti ketika kaum muslimin ini berhijrah, sebagian pembesar-pembesar Quraisy ini berusaha merobi Raja Habasyah untuk mengembalikan kaum muslimin, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena tadi itu dia berpegang pada prinsip keadilan. Ya, maka tepatlah apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar para sahabat ketika itu hijrah ke negeri Habasyah. Nah, Nabi Alaihi Wasallam sendiri ketika itu tidak berhijrah. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah, tapi beliau belum berhijrah. Ya, kenapa? Karena beliau ingin bertahan terlebih dahulu di kota Makkah agar masih bisa berdakwah. Jadi tetap berdakwah. Kenapa? Karena di kota Makkah ketika itu, ya, kita tahu bahwa kota Makkah itu adalah tempat atau pusat kegiatan masyarakat Arab karena keberadaan Ka'bah, ya, keberadaan Baitullah. Maka Nabi Alaihissalam ingin memanfaatkan keberadaan beliau di kota Makkah untuk berdakwah kepada bangsa Arab yang berkunjung ke kota Makkah. Dan kemudian keadaan beliau masih mendapatkan perlindungan dari sang paman. Ya, mungkin dari para sahabat yang lain tidak mendapatkan perlindungan seperti beliau. Jadi posisi beliau, kenapa beliau tidak berhijrah? Karena beliau masih mendapatkan keamanan, perlindungan dari sang paman. Inilah mungkin yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa Nabi SAW tidak hijrah ketika itu. Baik. Nah, ini negeri Habasyah sudah pernah kita jelaskan. Kapan? Waktu mengisahkan pasukan gajah, pasukannya Abroha. Ya. Nah, sekarang negeri Habasyah itu di sekitar negara Ethiopia dan Eritrea. Kalau sekarang kita lihat di peta dunia, ya, negeri Habasyah itu sekarang ada di Ethiopia, Eritrea, dan bagian selatan Sudan. Ya, jadi saya baru tahu bahwa daerah Sudan itu pun dulu termasuk negeri Habasyah. Ya, dan dia beragama Nasrani sampai sekarang. Ya, mayoritas penduduk negeri Habasyah adalah penganut Nasrani, Kristen Ortodoks. Beda dengan orang Katolik, beda dengan orang Protestan. Ini lebih tradisional lagi. Kristen Ortodoks. Sama atau mirip dengan Kristen yang ada di Rusia. Ya, mirip dengan Kristen yang ada di Rusia. Nah, ketika para sahabat berhijrah, ya, Najasyi yang memerintah ketika itu bernama Ashamah bin Abjar. Jadi Najasyi atau Negus itu adalah gelar, bukan nama. Ya. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu adalah gelar bagi orang yang berkuasa di Mesir. Demikian juga Kaisar. Ya. Kaisar ini adalah julukan bagi penguasa Romawi. Demikian juga Kisra. Kisra ini juga bukan nama. Kisra adalah julukan bagi penguasa Persia. Nah, An-Najasyi ini adalah julukan bagi penguasa Ethiopia atau penguasa negeri Habasyah. Nah, ketika para sahabat berhijrah, An-Najasyi yang memerintah itu bernama Ashabah bin Abjar. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Rafat Basya dalam Suwar min Hayati Tabi'in bahwa beliau ini mewarisi kekuasaan dari bapaknya. Hanya saja ada tragedi yang terjadi pada masa kecil beliau. Jadi dahulu bapaknya ini hanya memiliki satu orang anak. Kalau seorang raja memiliki satu orang anak menurut tradisi negeri Habasyah, maka kekuatannya itu akan lemah. Karena nanti ketika anaknya ini naik menjadi raja, dia tidak punya saudara-saudara untuk mendukungnya. Berbeda dengan tradisi Turki Utsmani. Kalau Turki Utsmani ada seorang raja punya beberapa orang anak, nanti anak-anaknya itu dibunuh. Cuma satu yang dipertahankan kalau Turki Utsmani. Kenapa? Karena khawatir ada konflik perebutan kekuasaan. Ya, maka dibunuh semua anak raja itu kecuali satu saja yang ditentukan menjadi pewaris kerajaan untuk menghindari konflik.
Begitu ya, orang sampai seperti itu menjaga dinasti mereka. Makanya dinastinya bisa berlangsung demikian lama. Ya. Nah, kalau di Habasyah ini kebalikan. Justru kalau seorang raja dia tidak memiliki anak kecuali satu saja, maka akan dicari raja yang lain. Kenapa? Karena kalau anaknya ini naik tahta, dia tidak punya saudara-saudara yang akan mendukung kekuasaannya. Ya. Nah, bapaknya Ashamah ini cuma punya satu anak. Maka orang-orang pun berpikir, ini kok nggak muncul lagi anak kedua, nggak punya lagi anak kedua, anaknya cuma satu. Akhirnya digulingkan. Ya, bapaknya tadi dibunuh, lalu dicari adik dari sang raja yang punya banyak anak, dialah yang kemudian diangkat menjadi raja. Ashamah kemudian diasingkan. Awalnya orang-orang ingin dibunuh saja, biar nanti dia tidak mengklaim kekuasaan bapaknya. Tapi pamannya tadi, ya, yang namanya paman, dia masih memiliki rasa kemanusiaan sehingga Ashamah tidak dibunuh, hanya saja diasingkan. Namun ternyata setelah Ashamah ini diasingkan, terjadi banyak huru-hara di negeri Habasyah. Bahkan terjadi gempa. Sehingga orang-orang mengira, oh ini akibat kita membunuh bapaknya Ashamah dan mengasingkan anaknya. Maka kemudian mereka takut, ya, Ashamah kemudian diminta kembali untuk menduduki, ya, tampuk kepemimpinan, sehingga beliau pun menjadi seorang raja dan menjadi raja yang demikian adil. Ya, setiap kali ada kezaliman, beliau berusaha untuk menghapuskan kezaliman tersebut dari negerinya. Ya, jadi orang kafir itu pun bertingkat-tingkat, ya, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak sama. Ada di antara mereka yang bersikap adil, ada di antara mereka yang sudah kafir, zalim lagi. Sehingga sikap kita pun berbeda-beda. Ya, orang yang memiliki kebaikan ini, ya, kita doakan hidayah. Tapi kalau misalnya dia sudah kafir kemudian berbuat zalim, ya, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan doa kejelekan. Baik. Nah, ini gambaran negeri Ethiopia. Banyak sekali situs-situs bersejarah yang masih dipertahankan. Nah, di antara situs yang masih ada, ini ada Gereja Maria, ya, yang ada tulisannya itu, ya, Gereja Maria. Gereja Maria inilah yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah, bahwa di dalamnya itu terdapat gambar-gambar. Ya, ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, istri-istrinya berkumpul. Kemudian di antara istri beliau ada yang cerita, waktu kami dulu hijrah ke negeri Habasyah, ada gereja namanya Gereja Maria. Di dalam gereja itu banyak gambar-gambar. Nah, sampai sekarang gerejanya masih ada. Ini gereja yang disebutkan oleh istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat itu, ya, kayak orang mau umroh, padahal bukan. Itu tradisi mereka. Ya, kalau dilihat dari kedekatan dengan ajaran Islam, Kristen Ortodok ini yang paling dekat. Nah, ketika itu mulailah para sahabat, ketika Nabi SAW memerintahkan untuk berhijrah, ya, maka mulailah mereka bersiap-siap. Nah, ini ada sebuah cerita yang cukup menarik berkenaan dengan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana sikap beliau ketika melihat banyak di antara para sahabat ini yang berhijrah. Ya. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, ya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Ya, beliau menyebutkan bahwa ibu beliau yang bernama Laila binti Hathmah menyebutkan, ya, wallahi inna la natarahhalu ila ardil Habasyah. Demi Allah, ketika itu kami sedang bersiap-siap untuk pergi ke negeri Habasyah. Wa qad dhahaba Amirun fi ba'di hajatina. Ketika itu suamiku yang bernama Amir sedang mempersiapkan kebutuhan kami. Idza aqbala Umar ibn al-Khattab. Namun ketika itu Umar ibn al-Khattab tiba-tiba datang, berada di hadapanku, hatta waqafa alayya, sampai dia berdiri di hadapanku. Nah, ini cerita Umar bin Khattab. Kan kita tahu Umar bin Khattab salah satu pembenci dakwah Rasulullah SAW. Namun mulai ada perubahan sikap ketika melihat kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah. Wa huwa ala syirkihi, ketika itu Umar masih berada di atas kesyirikannya. Qalat, kemudian Laila mengatakan, wa kunna nalqa minhul bala adzan lana wa syiddatan alaina. Dan ketika itu yang kami dapati dari Umar hanyalah bala, ya, musibah, siksaan,
adzan, demikian juga gangguan, wa syiddatan alaina, dan sikap keras beliau kepada kami. Jadi ketika itu Umar menunjukkan sikap yang demikian keras kepada kaum muslimin. Tapi ternyata apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, Umar justru bertanya kepada Laila, ya, wahai Ummu Abdillah, karena anaknya Abdullah jadi panggil Ummu Abdillah, wahai ibunya Abdullah, apakah benar kalian akan meninggalkan kota Makkah? Ya, menunjukkan mulai adanya simpati pada sosok Umar bin Khattab. Maka kemudian Laila menjawab, na'am, wallahi lanakhrujanna fi ardillah idh adzaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana makhraja. Demi Allah, kami akan menuju negeri Allah atau bumi Allah yang lain karena kalian telah mengganggu, karena kalian telah menteror kami. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami jalan keluar. Apa reaksi Umar terhadap pernyataan tersebut? Dia justru mendoakan Laila, sahibakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian. Nah, jadi terkadang tragedi yang menimpa kaum muslimin, di baliknya itu ada hikmah. Ketika kaum muslimin ditekan, dilecehkan sampai mereka harus pergi, ya, ini kadang bisa mengetuk orang untuk simpati kepada Islam atau bahkan sampai masuk Islam. Ya, dahulu ada saya pernah kenal orang Inggris, ya, kita manggilnya Abdullah Al-Britoni. Ya, si Abdullah ini kenapa dia bisa masuk Islam? Awalnya karena dia simpati dengan perjuangan masyarakat Palestina. Ditindas oleh orang-orang Yahudi. Ya, sehingga apa yang dilakukan? Ketika itu dia ateis. Wallahi ateis dia. Nggak percaya Tuhan. Ya, hanya sikap simpatinya saja kepada kaum muslimin. Dia akhirnya pergi ke Palestina bersama NGO di sana, LSM di sana, buat sekolah. Kemudian dia melihat bagaimana tertindasnya kaum muslimin. Sedih dia melihat tertindasnya kaum muslimin. Nah, kemudian kata dia, satu hal yang membuat saya heran, akhi, ya, setiap kali saya berkumpul bersama anak-anak Palestina, mereka selalu memanggil saya Abdullah, Abdullah. Saya sampai lupa nama aslinya siapa. Ya, dulu ya karena sudah kenalnya dia masuk Islam, ya Abdullah Britoni. Orang-orang memanggil saya Abdullah. Kemudian dia nanya, ya, apa artinya Abdullah? Abdullah itu artinya slave of Allah. Bergetar hati dia. Budaknya Allah. Siapa itu Allah? Akhirnya dia belajar Islam, kemudian masuk Islam. Ya. Jadi setiap ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin, yakinlah di baliknya itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana muncul simpati dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat keadaan para sahabat yang sampai harus meninggalkan kampung halaman mereka. Maka kemudian mulailah mereka berhijrah. Ya, rombongan yang pertama disebutkan oleh para ulama, ada khilaf di kalangan para ulama berapa jumlah mereka. Namun yang disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum bahwa jumlah mereka yang pertama ini 16 orang. 12 laki-laki dan 4 orang wanita. Ya, yang memimpin perjalanan hijrah yang pertama adalah Utsman bin Affan yang ditemani oleh Ruqayyah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu mereka berangkat dari Syuaibah. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat ada peta, ya, di utara itu ada Mekah, Jeddah, kemudian ada daerah yang kecil, Syuaibah, Asy-Syuaibah. Nah, inilah tempat pertama kaum muslimin melakukan hijrah. Jadi mereka nyebrang ke negeri Habasyah. Ya, Syuaibah itu sekarang nggak dipakai lagi. Ya, cuma kalau panjenengan googling Syuaibah itu pelabuhan Syuaibah ada kapal besar yang karam di sana. Jadi pernah menjadi pelabuhan memang. Ya, ada yang cerita bahwa untuk menuju tempat itu sampai sekarang itu susah sekali. Karena yang dilalui itu adalah gurun pasir yang anginnya itu sangat kencang. Katanya kalau mobil lewat di sana, ya siap-siap aja cat mobilnya itu baret-baret. Kalau bahasa Jawanya apa? Baret, ya benar. Iya. Terbaret oleh apa? Pasir, ya. Karena saking beratnya, kita bisa bayangkan bagaimana dulu para sahabat bukan pakai mobil
Pajero atau mobil Fortuner ya, kayak orang-orang Saudi sekarang. Enggak. Jalan kaki, naik onta, bagaimana tantangan yang mereka hadapi. Ya. Kemudian mereka berlabuh di Massawa. Ya, Massawa ini sekarang berada di negara Eritrea. Dan sampai sekarang masih jadi kota pelabuhan. Ya, masih jadi kota pelabuhan. Nah, ketika itu mereka dikejar oleh kaum musyrikin Quraisy, namun mereka selamat sampai ketika mereka sampai ke Suaibah, kaum muslimin sudah naik ke atas kapal. Selamat dari kejaran kaum musyrikin. Nah, nanti ada rombongan kedua. Kalau rombongan kedua nanti berangkatnya dari Jeddah dan berlabuhnya di Suakin. Ada Musawwa, ada Massawa, ada Suakin. Ini 2 nama pelabuhan. Nah, sekarang bayangkan bagaimana negeri Habasyah dahulu, ya. Yang satu Massawa sekarang berada di negeri Eritrea. Yang satu Suakin berada di Sudan. Berarti kan besar sekali negaranya. Sampai sekarang di peta modern sampai menjadi 3 negara. Sudan, Eritrea, kemudian Ethiopia. 3 negara. Besar sekali negara Habasyah ketika itu. Nah, baik, ini daftar secara dengan lebih terperinci yang disebutkan dalam riwayat di antara para sahabat yang berhijrah. Yang pertama adalah Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah, putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memuji mereka berdua, mengatakan innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Mereka ini adalah keluarga yang pertama berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah keluarganya Ibrahim dan keluarganya Lut alaihi wassalam. Ya. Jadi dipuji Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah karena hijrahnya berdua. Kemudian di antara yang hijrah juga adalah Utbah bin Rabi'ah dan istri beliau Sahlah binti Suhail bin Amr. Lalu Abdurrahman bin Auf, Abu Hudzaifah, Az-Zubair bin Awwam, Mus'ab bin Umair, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad dan istri beliau Ummu Salamah binti Abi Umayyah, kemudian Utsman bin Maz'un dan Amir bin Rabi'ah. Ini tadi suami dari Laila yang tadi cerita tentang siapa? Umar. Amir bin Rabi'ah dan istri beliau Laila bin Abi Hathmah. Ini diantara para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, kalau kita lihat yang berhijrah ini adalah pembesar-pembesar Quraisy. Ya, pembesar-pembesar Quraisy. Bukan dari kalangan hamba sahaya seperti Bilal. Ya, Bilal nggak hijrah ke negeri Habasyah. Gak seperti siapa? Ammar bin Yasir ya. Yang berhijrah ini adalah orang-orang dari keluarga yang terkemuka, keluarga-keluarga yang terkemuka dari kalangan Quraisy. Kenapa? Karena peluang mereka ketika berhijrah untuk mendapatkan perlindungan ini lebih besar. Ya. Karena orang Habasyah pun ketika ingin mengganggu mereka mikir-mikir. Kenapa? Karena mereka ini adalah keluarga-keluarga, kalau ke bahasa kita adalah keluarga bangsawan. Ya, sehingga keadaannya lebih aman. Tapi kalau misalnya Bilal yang hijrah atau Ammar ibn Yasir yang hijrah, ya, bukan dari keluarga yang ternama, nggak ada keluarga yang melindunginya, maka bisa jadi dia dibunuh di tengah perjalanan. Resikonya terlalu besar. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin di tengah-tengah kita, kenapa kok nggak ada nama Abu Bakar? Kalau Umar kan belum masuk Islam, adanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awwam. Kemana Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq tidak ikut berhijrah? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena beliau mendapatkan suwaka, perlindungan dari seorang pentolan kaum musyrikin. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Lam akil abawayya qattun illa wa huma yadinani ad-din." Saya tidak mengingat dari masa kecilku, melainkan orang tuaku itu sudah beragama dengan agama ini, yakni agama Islam. Artinya apa? Ketika sejak Aisyah lahir, ya bapak dan ibunya itu sudah masuk Islam. Ya, jadi dia tidak pernah punya memori. Bapaknya itu menyembah berhala, ibunya itu menyembah berhala. Enggak, semuanya sudah menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada di memorinya Aisyah ketika itu, walam yamurra alaina yaumun illa yatina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafai nahari bukratan wa asyiyah. Dan tidaklah berlalu suatu hari
melainkan datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami, ya, baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Ini menunjukkan kedekatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Sampai apa? Tiap hari itu datang ke rumahnya Abu Bakar, bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Falamma btuliya al-muslimun kharaja Abu Bakar muhajiran nahwa ardil Habasyah. Maka ketika kaum muslimin mendapatkan gangguan, maka keluarlah Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi beliau berhijrah enggak? Berhijrah. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk berhijrah. Beliau berhijrah ke negeri Habasyah. Hatta idza balagha barkil ghimat laqiyahu Ibnu Daginah, maaf, ya. Sampai ketika beliau mencapai suatu tempat yang bernama Barkul Ghimat, beliau bertemu dengan sosok Ibnu Daginah. Wa huwa sayyidul Qarah. Dan Ibnu Daginah ini adalah kepala suku, pemuka dari suku Qarah. Ini nama suatu suku. Suku yang merupakan sekutunya orang-orang Quraisy. Faqala aina turidu ya Abu Bakar? Kemana engkau akan pergi wahai Abu Bakar? Faqala Abu Bakar, akhrajani qaumi fa uridu an asiha fi ardi wa a'budu rabbi. Ya. Kata Abu Bakar, kata dia, kemana engkau akan pergi wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, ya, kaumku telah mengeluarkanku dan aku ingin untuk asiha, melakukan perjalanan fil ard, di muka bumi ini, wa a'budu rabbi, sehingga aku bisa untuk beribadah kepada Rabbku. Ya. Jadi ini tujuannya para sahabat itu pindah agar mereka bisa beribadah kepada Allah, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan apa istilahnya orang sekarang biar keren, pindah ke Amerika biar kayak orang Amerika, kayak orang Hollywood misalnya, agar bisa meniti karir di negeri barat. Enggak. Apa tujuan mereka keluar negeri? Adalah agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berkatalah Ibnu Daginah, "Fa inna mithlaka ya Abu Bakar la yakhruj wa la yukhraj." Wahai Abu Bakar, sosok sepertimu ini tidaklah pantas untuk keluar dari negerimu dan tidaklah pantas apalagi untuk diusir dari negerimu. Enggak. Ya, engkau adalah sosok yang baik, enggak pantas orang-orang mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Innaka taksibul ma'dum wa tasilar rahim wa tahmilul kal wa trakid dhaif wa tu'inu ala nawabi'il haq. Lihat, ini sama seperti apa yang diucapkan oleh Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau turun dari Gua Hira. Ya, ketika Khadijah menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau memuji Rasul. Ya, sesungguhnya engkau senantiasa menolong orang-orang yang tidak punya. Engkau selalu menjalin tali silaturahim. Engkau menanggung kebutuhan orang-orang yang lemah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu menolong di atas kebenaran. Sama dengan apa yang diucapkan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW. Artinya, wahai Abu Bakar, engkau tidak pantas untuk dikeluarkan dari negerimu. Engkau terlalu mulia untuk keluar dari negerimu. Maka apa kata Ibnu Daginah? Beliau mengatakan, fa'ana laka jarun, maka aku akan memberikan suaka kepadamu wahai Abu Bakar. Irji wa'bud rabbaka bi baladik. Kembalilah engkau ke kota Mekah dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu di negerimu sendiri, enggak perlu keluar. Masya Allah. Jadi memang orang kafir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang baik seperti ini. Faraja'a wartahala ma'ahu Ibnu Daginah. Maka kemudian kembalilah Abu Bakar dan dia pun pergi bersama Ibnu Daginah. Fatafa Ibnu Daginah asyiyatan fi asyrafi Quraisy. Maka kemudian Ibnu Daginah dia berkeliling melakukan lobi-lobi kepada para pembesar Quraisy. Faqala lahum inna Abu Bakar la yakhruj mithluhu wa la yukhraj. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya sosok seperti Abu Bakar ini tidak pantas dia untuk keluar dari negerinya. Dan tidak pantas bagi dia untuk diusir dari negerinya. Ya. Atukhrijuna rajulan yaksibul ma'dum wa yasilur rahim wa yahmilul kal wa yakri dhaif wa yu'inu ala nawaibil haq. Apakah pantas bagi kalian untuk mengusir seseorang yang senantiasa menolong orang yang tidak punya, senantiasa menyambung tali silaturahim,
Demikian juga menolong orang-orang yang lemah, menolong untuk mendapatkan kebenaran. Falam tukadzib Quraisy bijiwari Ibnu Daginah. Maka setelah dilobi oleh Ibnu Daginah, orang-orang Quraisy pun tidak mendustakan atau tidak mengelak dari pemberian suaka yang diberikan oleh Ibnu Daginah. Nah, inilah sebabnya. Jadi hijrah itu adalah, kenapa dia hijrah? Karena tidak ada kebebasan untuk menjalankan ibadah. Nah, ketika kebebasan untuk menjalankan ibadah itu didapatkan oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak berhijrah. Ya, karena apa? Ada perlindungan dari Ibnu Daginah. Ya, walaupun nanti suaka ini pun dicabut. Kenapa? Karena Abu Bakar ini, kalau beliau beribadah, walaupun beliau beribadah di rumahnya, bacaan Qur'annya Abu Bakar ini terdengar sampai keluar rumah. Dan yang namanya Abu Bakar ini orangnya sangat sensitif, suka menangis ketika membaca Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Penduduk Quraisy, terutama dari kaum wanita dan anak-anak, mereka merapat ke dinding rumahnya Abu Bakar, ingin mendengar bacaan Al-Qurannya Abu Bakar. Ya, sehingga orang-orang Quraisy yang pembesar-pembesar Quraisy mengatakan kepada Ibnu Daginah, ini gimana orang jadi berkumpul di rumahnya Abu Bakar? Sekarang kamu perintahkan kepada Abu Bakar untuk menghentikan bacaannya. Kalau tidak, ya cabut suaka yang kau berikan. Maka kemudian Ibnu Daginah melobi Abu Bakar untuk tidak mengeraskan bacaan Qur'annya. Abu Bakar tidak mau. Maka kemudian dicabutlah suaka dari Ibnu Daginah. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk hijrah ke kota Madinah atau ke negeri Yathrib. Dan inilah sebab mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak hijrah ke negeri Habasyah. Baik, sekarang ada beberapa faedah dari fragmen ini, ya. Faedah yang pertama, bahwa menyelamatkan agama itu adalah prioritas kaum muslimin. Jadi yang paling tinggi yang harus kita selamatkan itu adalah agama kita, akidah kita. Ketika kita tidak bisa menjalankan agama kita, maka kita harus berpikir bagaimana caranya agar saya bisa menjalankan agama saya. Ya, terkadang orang berpikir misalnya dia di pekerjaannya nggak bisa sholat atau nggak bisa pakai jilbab misalnya bagi yang putri. Ya, cari pekerjaan yang lain. Anda harus selamatkan agama Anda. Kalau Anda tidak bisa berpegang teguh dengan agama Anda, berarti nanti dikhawatirkan gimana kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Agama adalah hal yang harus menjadi prioritas. Para sahabat meninggalkan negeri mereka yang mereka cintai untuk menjaga agama mereka. Baik. Kemudian faedah yang kedua, ya, kita sering mendengar, ya, hubbul waton minal iman. Cinta negara, cinta tanah air, ini termasuk iman. Pertama saya perlu jelaskan kepada Bapak dan Ibu, ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Nggak ada hadisnya hubbul waton minal iman. Kalau ada yang mengatakan itu hadis, dia telah berdusta atas diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau ada lagunya, ya ada lagunya. Hubbul waton minal iman, ada. Coba ini ungkapan tidak sepenuhnya benar. Ya, kalau watonnya itu adalah waton negerinya kaum mukminin, negeri kaum muslimin, di mana di sana syariat ditegakkan, maka betul kita wajib untuk mencintai negeri kita. Tapi kalau misalnya negerinya itu negeri kesyirikan, ya, negeri kekufuran seperti Makkah di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kemudian dikatakan hubbul waton minal iman? Tidak. Buktinya apa? Para sahabat meninggalkan negeri mereka. Kalau mereka mencintai negeri mereka, mereka tetap akan bertahan di sana. Ya, susah senang ini negeri saya. Saya harus mencintai negeri saya. Tapi tidak. Mereka dengan lapang dada meninggalkan negeri mereka untuk menjaga agama. Berarti ada catatan. Hubbul waton minal iman kalau negaranya itu adalah negara di mana negara tersebut menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, bolehnya berhijrah ke negeri kafir apabila seseorang di negerinya tidak bisa menjalankan agama dan tidak ada negeri muslim yang bisa menjadi tempat dia untuk berhijrah. Misalnya pintu negeri kaum muslimin ini tertutup, nggak bisa dia berhijrah, nggak bisa dia pindah ke negeri kaum muslimin. Mau tidak mau dia harus pergi ke negeri kafir. Maka tidak mengapa, ya, dia berpindah ke negeri kafir dengan syarat apa? Di negeri kafir dia bisa menjalankan agamanya. Ya, sekarang kita dapati banyak di antara kaum muslimin, ya, yang negerinya konflik perang sehingga mau tidak mau dia harus hijrah. Nah, sebagian di antara mereka tidak dimudahkan, sulit untuk pindah ke negeri kaum muslimin.
Maka tidak mengapa mereka misalnya transit terlebih dahulu di negeri orang-orang kafir sampai kemudian mendapatkan kesempatan cari lingkungan yang lebih baik di negeri kaum muslimin, baru dia pindah. Kemudian yang keempat, ya, bolehnya meminta suaka kepada orang-orang non-muslim jika hal tersebut memang diperlukan dan tidak dituntut adanya kompensasi yang melanggar syariat. Ibnu Daginah, ya, tidak memberikan syarat apapun awalnya kepada Abu Bakar. Ya, dia memberikan perlindungan. Tapi ketika ada syarat, ya kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, ya Abu Bakar menolak suaka tersebut. Nah, kemudian yang kelima, bantahan kepada orang-orang yang hijrah ke negeri kafir, namun justru di sana mereka dilarang untuk melaksanakan ajaran agama mereka. Sebagian orang pindah ke negeri-negeri kafir, ya, di mana Islam itu sulit untuk ditegakkan. Orang pakai jilbab, ya, dituduh teroris misalnya, atau dia nggak bisa melaksanakan ibadah, ya, tidak bisa menjalankan menampakkan keislamannya. Ya, para sahabat dulu hijrah untuk agar bisa menampakkan agama mereka, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa sekarang. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan bahas kisah Al-Ghuraniq. Jadi para sahabat yang hijrah ini balik, Pak. Kembali lagi ke kota Makkah. Karena ada suatu peristiwa Ghuraniq, di mana Nabi SAW seakan-akan berdamai dengan kaum musyrikin. Bagaimana kisahnya? Insyaallah pekan yang akan datang kita akan bahas dengan lebih mendetail. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.